Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, balik lagi ya teman-teman semua, profesional musim Astra. Selamat datang di Agi Talk episode ketiga ya. Em, Hari ini kita ada mau bahas terkait DKM, terkait Agi dan juga terkait YAA. Nah, narasumber kita pada sore hari ini itu ada di mana beliau ini sudah aktif berkecimpung ya di Yayasan Amalia Astra. Um, Oke ya, saya invite dulu ya narasumber kita sore hari ini teman-teman semua. Sebelumnya boleh absen dulu dari teman-teman yang udah hadir pada sore hari ini, dari mana aja, dari perusahaan mana, dari kota mana gitu ya. Boleh nih diketikin di bawah kolom komentar. Oke. Ya, sambil kita menunggu Bu Aprina join Instagram Live kita. Ah, ini dia. Halo Bu Aprina, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Syama? Suaranya jelas? Jelas, jelas, mantap suaranya. Gimana Gimana kabarnya sehat? Bu Rina hari ini? Alhamdulillah aku sehat. Kabarnya Bu Rina gimana hari ini? Alhamdulillah sehat. Semoga teman-teman juga sehat semua ya. Alhamdulillah, amin, amin. Ini posisi kayak aku lihat nggak di rumah nih. Ya, seperti yang tadi Samas bilang, karena di yayasan, jadi kita all out untuk Iya, ini ya, umat iya. ya. Masya Allah, untuk Masya Allah umat. sekali ya. Tidak mengenal tanggal merah ya Bu ya. Jadi Kebetulan di kemarin kita habis tempat, bikin kebetulan kemarin kita habis hmm? bikin polling di Instagram. Ternyata banyak juga insan muslim Astra yang tanggal merahnya ngelembur nih, sama kayak Bu Rina dan teman-teman di Oh, yayasan. iya. Semoga Iya, jadi catatan amal kebaikan ya buat teman-teman amin, semua yang hari ini amin, masih amin, on di pekerjaannya masing-masing. amin. Iya, iya. Eh, Oke, sebelum kita mulai diskusi pada ngobrol-ngobrol ya jatuhnya bukan diskusi ya Bu ya. Kita ngobrol-ngobrol santai aja ngomongin tentang DKM, tentang AGI, tentang YAA. Tapi sebelumnya aku mau informasi bahwa Asar Gema Islami tahun 2022 atau pada tahun ini ya teman-teman semua, kita ada berbagai lomba dan tantangan seru yang akan nemenin Ramadan teman-teman semua di tahun ini. Nah, lombanya ini ada banyak banget. Ada lomba legendaris yang paling meriah juga kita masih adain tahun ini. Terus juga kita mau adain lomba baru untuk nambah semangat dan semarak teman-teman insan muslim Astra di seluruh Indonesia semua. Lombanya ada lomba CCIA, ada lomba murotal, ada lomba tahfiz juga ada, lomba kabar Ramadan, lomba salam lebaran Astra, ada lomba pesantren Ramadan Astra ya. Tahun lalu kita ada, tahun ini juga kita masih ada, dan yang ditunggu-tunggu teman-teman dari tahun 2019 ada lagi kita kambing cup tahun ini teman-teman. Nah, kambing cupnya mau seperti apa, modelnya kayak gimana, konsepnya seperti apa tahun ini, nanti teman-teman tungguin aja di Agitalk. Selanjutnya kita akan ngobrol sama tim kambing cup gitu. Ada lomba video go green, ada workshop dan cooking challenge juga, ada juga nanti workshop mengenal saham nih teman-teman. Kan akhir-akhir ini kita lagi cukup heboh ya di Indonesia terkait investasi saham gitu-gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa cari tahu lebih lanjut di rangkaian acara Agi. Oke. Nah, sebelum kita mulai, Bu Rina, boleh perkenalan dulu sama teman-teman semua yang ada di sini. Mungkin masih ada yang belum kenal. Silakan, Bu Rina. Oke, terima kasih. Aku manggilnya apa nih? Kak Syalmas atau Dek Syalmas ya? Bebas, bebas. Ah, Panggil saya bebas. tidak apa-apa. Iya.
Kakak aja kayaknya ya, Kak Samas. Terima kasih atas kesempatannya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman semua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat sampai dengan hari ini dan tentunya dalam keadaan happy juga ya, Kak Samas ya. Karena kalau nggak Iya. happy, liburannya juga jadi tambah sepi sih kayaknya gitu ya. Apalagi buat yang jomblo-jomblo. Oke, eh saya namanya Aprina, tapi biasanya sih dipanggil dengan Rina aja. Dan sekarang alhamdulillah masih bergabung di Yayasan Amalia Astra mulai dari tahun 2009 sampai kapan ya? Ya kepengennya sih terus aja di Yayasan Amalia Astra ini sih. Karena insya Allah untuk kegiatan dunia dan akhiratnya dapat semua gitu kan. Mungkin perkenalannya itu dulu ya Kak Syamdas ya, nanti Oke. bisa dia. Iya, oke Bu Rina. Nah, sebelum kita ngobrolin jauh di ngobrol-ngobrol kita sore hari ini, Bu Rina ini kan tadi dijelaskan ya dari Yayasan Amalia Astra. Nah, mungkin untuk intro sedikit, di overview dikit dulu kali ya tentang Yayasan Amalia Astra. Karena kan di Astra Internasional sendiri ini kan ada banyak yayasan ya Bu Rina ya. Tolong koreksi kalau saya Ya, salah. betul. Nah, salah Betul. satunya ini ada Yayasan Amalia Astra. Nah, Yayasan Amalia Astra ini bagaimana bentuknya gitu kan, kemudian mungkin overview kegiatannya itu mencakup apa saja gitu. Boleh diceritain Hmm. sedikit Bu Rina? Oke, untuk Yayasan Amalia Astra ini benar tadi kata Kak Syamas ya, salah satu yayasan yang dimiliki oleh PT Astra Internasional. Jadi PT Astra Internasional itu ada 9 yayasan ya, salah satunya kita YAA biasanya nyebutin. Nah, di YAA ini sebenarnya kita punya 3 divisi, terdiri dari 3 divisi. Yang pertama itu ada sosial religi, terus juga yang kedua ada layanan amal, terus dan ketiga itu ada pengembangan usaha. Nah, kebetulan Astra Gema Islami ini ada di divisi sosial religi atau di Masjid Astra. Seperti itu. Dan sebenarnya Yayasan Amalia Astra ini merupakan salah satu wadah ya, wadah bagi karyawan Muslim grup Astra. Jadi untuk kegiatan-kegiatan keislamannya, syiar-syiar keislamannya di semua di apa ya, di ini apa di koordinasi sama Yayasan Amalia Astra gitu. Jadi DKM-DKM Grup Astra bisa berkoordinasi, bisa berkolaborasi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sosialnya. Seperti itu Syamas kalau untuk gambaran di YAA. Iya, 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 iya. Baik, Bu Rina. Cukup banyak juga tadi jelasin juga ada 3 divisi ya, sosial religi, amali sosial ya, amali Layanan. sosial. Kemudian ada aku dengar-dengar juga Pengembangan ada usaha. pengembangan bisnis juga gitu ya, kayak umroh gitu segala Betul. macem ya. Betul, betul. Betul. Iya, ya. Karena kebetulan aku Mm-mm. juga waktu kuliah salah satunya beasiswa dari Yayasan Amalia Asra ini, Bu. Wah, Masya Allah. Berarti Bapak Ibu karyawan grup Astra yang alhamdulillah mengamanahkan dana zakat, infak sedekahnya via layanan amal. Alhamdulillah nih untuk penerima beasiswanya sekarang apa ya, memiliki kemampuan dan skill yang alhamdulillah luar biasa sehingga Alhamdulillah, apa ya, alhamdulillah. mudah-mudahan menjadi apa ya, amal jariah buat Bapak Ibu Amin, semua amin, ya kalau Allah, amin. Samas berbuat kebaikan dan kebaikannya itu insya Allah kembali lagi untuk Bapak Ibu yang telah mengamanahkan dana zakat yang sedekahnya. Ini salah satu Amin. buktinya ya. Iya, Alhamdulillah. iya. Mm-mm. Oke, Brina. Oke, nah kita masuk ke ngobrol-ngobrol kita pada sore hari ini terkait YAA, AGI, dan DKM ya. Nah, sebelum itu aku mau tanya dulu nih, dalam Oke. Yayasan Amalia Astra gitu ya. Nah, kira-kira perannya Yayasan Amalia Astra dengan DKM Grup Astra ya, dan masing-masing perusahaan itu kan pasti punya DKM-nya masing-masing ya, dan itu tersebar sangat luas gitu dari barat sampai ke timur di Indonesia, dan itu luas banget tuh Bu penyebarannya gitu Ya. kan. Dan dari yayasan sendiri itu kira-kira perannya itu sebagai apa gitu dibuat para teman-teman yang ada di KM Grup Astra sendiri. Iya, sebenarnya sih kita di Yayasan Amalia Astra sebenarnya cita-citanya ingin karyawan Muslim Astra ini menjadi profesional Muslim Astra.
Seperti itu cita-cita besaran kita yang salah satunya juga menjadi rahmatan lil alamin. Rahmat bagi pastinya karyawan-karyawan grup Astra yang muslim maupun yang semuanya ya, dan juga untuk masyarakat umum yang memang berada di sekitar perusahaan grup Astra. Dan Yayasan Amal Yasin menjadi salah satu apa ya, rujukan, mungkin tempat berdiskusi bareng bagi teman-teman DKM Grup Astra yang ingin mengadakan kegiatan-kegiatan sosial atau keagamaan seperti itu. Karena kan yang kita tahu sebenarnya eh, karyawan Muslim Grup Astra atau karyawan Grup Astra itu kan sebenarnya waktunya itu memang full untuk bekerja ya. Cuman Iya. untuk orang-orang yang mungkin memiliki rasa sosial yang lebih tinggi, mereka mau apa ya, menggerakkan kegiatan-kegiatan keislaman atau sosial di masjid-masjidnya masing-masing. Nah, biasanya di Yayasan Amal Yasin itu kita bisa bantu tuh untuk kegiatan-kegiatan seperti itu, kolaborasi, sinergi gitu. Jadi agar acaranya atau kegiatannya lebih manfaatnya lebih luas Iya. dan juga lebih besar. Seperti itu sih salah satunya ya, Syafas ya. Iya, iya. Ya banyak banyak juga ya yang dilakukan sama YA ini untuk teman-teman yang ada di DKM ya, termasuknya juga aku dengar-dengar nanti di dalam waktu dekat ini lah ya akan ada kayak pertemuan rutin ya temu DKM dari tahun ke tahun itu selalu ada ya Bu Rina ya pertemuan itu Iya, salah satu termasuk peran YA juga ya bagi DKM Grup Astra ya Bu ya. iya, betul sekali. Sebenarnya, alhamdulillah sekarang teman-teman di DKM itu sudah lebih solid lagi ya. Jadi, semua kegiatan-kegiatan di perusahaan masing-masing sudah mulai menunjukkan kegiatan-kegiatanya di seluruh grup Astra gitu. Iya. Jadi, kita mencoba di Yayasan Amalia Astra ini untuk mensyiarkan kegiatan-kegiatan sosial di masjid-masjid perusahaan grup Astra agar teman-teman di teman-teman karyawan juga bisa tahu sebenarnya kegiatan sosial dan kegiatan keagamaan di Astra itu banyak loh, dan ternyata kreatif-kreatif gitu. Nah, Iya. benar kata Syamas ya, insya Allah nanti tanggal 5 Maret kita mau silaturahmi, sudah kangen di kayaknya sudah 3 tahun ini. Biasanya tuh ya Syamas, kita Iya. kegiatan temu DKM itu nginep di puncak atau di mana gitu, Iya. kita Iya. nginep lah 2 hari 1 malam gitu, dan di situ kita ngobrol ringan, diskusi tentang kegiatan-kegiatan di Yayasan Amalia Astra ataupun kegiatan-kegiatan di masjid-masjid grup Astra agar bisa dikolaborasikan atau disinergikan seperti Iya. itu. Iya. Dan insya Allah sih tanggal 5 Maret nanti dihadiri langsung sama Ketua Yayasan Amalih Astra, ada Pak Riza Diliansah yang Iya. sekaligus juga jadi Chief di Astra Internasional. Iya. Terus juga ada Bapak Boy Klana yang jadi ketua masjidnya kita sekarang. Terus juga ada Bapak Gama Anom Yogotomo, terus ada juga Bapak Agung Kurniawan, ada Bu Tira Ardianti, dan juga ada Iya. Bapak Kamarudin. Insya Allah rencananya besok akan ngumpul besar, mulai dari pengurus Yayasan Amali Iya. Astra, dari DKM Grup Astra, dari HRD Grup Astra, dan juga dari Korwil Grup Astra. Seperti itu, Masya Allah Syamras. Insya sekali Allah ya. acaranya besar dan acaranya Iya. menarik. Iya. Insya Allah semoga acaranya berjalan dengan lancar ya Bu Rina ya, amin. Dan juga apapun yang diharapkan dari outputnya acara itu semoga makin mempererat silaturahmi ya Bu ya untuk teman-teman DKM Grup Astra dan dengan yayasan juga gitu. Nah, tadi sempat menyinggung sedikit ya terkait silaturahmi gitu ya, temu DKM, kemudian next katanya silaturahmi nih. Nah, aku juga mau nanya Bu Rina, gimana sih caranya YAA ini menjaga komunikasi ya atau silaturahmi tadi, terus kemudian engagementnya juga ya dengan DKM-DKM yang tersebar di seluruh Indonesia nih Bu ya. Tadi selain tadi ada temu DKM juga gitu, mungkin ada cara-cara lain gitu. Iya, betul sekali, Syamas. Jadi sebenarnya kita tuh gimana sih bisa sekarang ya, semakin lama semakin tahun itu teman-teman di DKM atau Masjid Grup Asra makin merapatkan nih safnya ke Yayasan Amalia Asra gitu. Selain tadi sering bersilaturahmi, kita juga sebenarnya punya grup-grup WhatsApp yang asik sih, Syamas gitu. Jadi di situ tuh mulai dari nginfoin program-program di Masjid Astra ataupun di masjid-masjid DKM
grup Astra seperti itu. Dan juga nggak cuman info sih, kayak cuma sekedar nge-share makanan, makan siang yuk, nge-share makanan, nanti banyak yang nyaut gitu. Nah mungkin dari situ kita ngejalin apa ya, silaturahmi yang pada akhirnya walaupun nggak pernah ketemu, cuma di Mhm. dunia maya gitu. Cuman Iya, kalau betul. misalkan ketika nanti ada kegiatan-kegiatan teman-teman di DKM Grup Astra jadi Mhm. senang ikutannya seperti itu. Dan selain WhatsApp, biasanya kita memang juga di Yayasan Amalia Asa suka nyapa sih teman-teman di karyawan gitu. Jadi Iya. cuman kayak say hello via telepon biasanya tuh. Iya. Atau juga WA-WA-an secara secara pribadi menanyakan kabar dan sebagainya, sehingga keterikatan hatinya, mungkin rasa persaudaraannya makin erat. Nggak Mhm. hanya kita pas ngadain di acara besar seperti Temu DKM. Seperti itu, Iya. Syamas. Ya berarti silaturahmi dalam arti kata lain tuh ya harus terus kita gencarkan ya Bu ya. Harus terus kita Mm-mm. Di eh, maintenance ya, kalau kata iya, orang pabrik ya. kita kejar teman-teman yang ada di DKM gitu. Apalagi kan sekarang Mm. situasinya sedang pandemi ini ya Bu ya. Terus juga kita ketemu-ketemu offline juga akhirnya jarang gitu ya. Nah, cuman bisa kita lakukan ini secara online. Nah, itu juga harus kita gencarin ya Bu ya. Jangan kalah gitu. Jangan Iya. semangatnya pas ketemu di offline aja gitu ya Bu ya. Supaya teman-teman tetap semangat terus gitu. Iya, betul Nah, sekali, eh Syam. iya, iya. Nah, selanjutnya aku mau tanya terkait DKM nih, Bu Rina. Hmm. Nah, di acara AGI, di acara Seragama Islam ini kan banyak banget lombanya dan juga acara-acaranya juga pastinya menyasar target utamanya itu teman-teman insan Muslim Astra di seluruh Indonesia gitu kan. Nah, kira-kira dalam dalam hal itu apa sih Mm-mm. perannya teman-teman yang ada di DKM masing-masing perusahaan dalam rangka memeriahkan Astra Agama Islam ini, Bu? Hmm, Hmm. baik. Sebenarnya Astra Gema Islami ini adalah salah satu cara kita yang paling unik dan kreatif untuk mengajak teman-teman tadi insan Muslim Astra atau karyawan Muslim Astra gitu untuk bergabung di kegiatan-kegiatan keislaman atau sosial gitu. Karena eh, di Astra Gema Islami ini kan kegiatannya nggak hanya kegiatan-kegiatan yang memang full ke muslim, apa ya, lebih dikatakan keislamannya kuat gitu atau lebih dalam kayak misalkan baca Quran gitu ya, lomba Hmm. tahfidz gitu. Iya. Nah, yang ditawarkan sama Asra Gema Islam ini kan juga kegiatan-kegiatan kehobian. Kalau kata aku sih kehobian ya. Jadi Iya. teman-teman insan Astra, insan Muslim Astra yang punya apa hobi foto, kita punya ada di Asragama Islami bergabung di lomba foto gitu, yang senang nulis cerpen di sini juga ada Hmm. lomba cerpennya gitu, bahkan sampai Iya. yang suka bola pun kita tampung untuk yuk bareng-bareng yuk kita gabung gitu. Nah sebenarnya ini menjadi nilai apa ya, nilai strategis buat teman-teman di TKM. Kenapa? Karena dengan cara yang unik dan kreatif ini, teman-teman DKM itu bisa mengajak insan muslim di perusahaannya tersebut untuk bisa gabung ke masjid Hmm. gitu. Biasanya kan kalau kayak anak-anak milenial ya kayak Syamas gitu-gitu kan sebenarnya kalau diajakin ngaji gitu, cuman ngaji aja ke masjid, ayo kita ngaji, kayaknya memang feel-nya belum langsung dapat ke situ gitu kan. Jadi harus harus lebih didekatkan dengan hal-hal yang Iya. ringan dan bikin enjoy dulu gitu. Nah, Hmm. sebenarnya ini adalah salah satu DKM untuk bisa menarik teman-teman milenial nih, insan muslim asal di perusahaannya masing-masing gitu, dengan ikutan AGI ini apa teman-teman di Insan Muslim Asra bisa ikutan di ranah yang hobinya mereka gitu. Jadi nggak cuman ngikutin kegiatan ngaji aja, tapi sebenarnya oh aku yang hobinya cuman moto bisa juga loh gabung di kegiatan masjid ini gitu melalui Asra Gema Islami. Dan ketika nanti DKM tersebut memiliki banyak apa ya, banyak jamaah dari teman-teman milenial Iya. maupun yang sudah senior, jadi
teman-teman DKM itu biar lebih gampang untuk nanti regenerasi atau kaderisasi gitu. Iya, Jadi kan betul, betul. untuk bapak-bapak yang tadinya jadi pengurus nanti stepnya akan naik jadi misalkan pembina atau pengawas. Nah, yang Iya. milenial ini mulai tergabung nih ke DKM ya kan, karena mereka didekati dengan cara-cara yang memang sangat ringan, enjoy dan juga kekinian seperti itu. Biasanya kan awalan yaudahlah ikut asiknya dulu yuk makan-makan, Iya. terus lomba-lomba yang disukai gitu. Nanti dari situ baru kita lanjutkan dengan yuk kita belajar ngaji misalkan kayak gitu atau hal-hal yang lain. Itu cara yang sangat mudah gitu Betul, untuk betul, betul. DKM ya merekrut misalkan pengurus-pengurus nanti di masjidnya masing-masing. Itu sih apa ya, DKM sangat berperan seperti itu dan juga Iya. nanti DKM sebagai kepanjangan tangan informasi dari kita di Astra Gema Islami atau dari Astra Internasional untuk menyampaikan informasi-informasi terkait kegiatan di Astra Gema Islami ini gitu. Jadi kita nyari Betul, jamaah betul. yang banyak, ini salah satu peran DKM-nya dan ini menjadi salah satu pendekatan yang paling asik DKM sama tadi insan muslim di perusahaannya masing-masing. Seperti itu Iya. Syamas. Kayak Jadi perannya peran sangat DKM itu penting ya. memang sangat-sangat besar ya dalam dalam Mhm. penyaluran informasi gitu ya, dalam kegiatan juga, banyak juga kegiatan-kegiatan yang diadakan sama yayasan atau sama seragama Islami yang butuh juga peran dari teman-teman yang ada di DKM ya, di masing-masing perusahaannya gitu ya Bu ya. Nah, tadi juga sempat nyebut terkait apa namanya regenerasi gitu ya teman-teman dalam rangka menyambut atau ya merangkul teman-teman dari milenial atau kalau aku sih masuknya ke Gen Z sih Bu ya. Gitu ya. Iya, udah di bawahnya milenial kayaknya ini teman-teman masuk ke Gen Z. Nah, menyambung hal itu, salah satunya diadainnya Agitalks juga kita mau coba ngerangkul teman-teman yang ada teman-teman milenial atau teman-teman Gen Z ya, yang rasa-rasanya di generasi ini tingkat kemelekan sosial medianya sangat-sangat tinggi nih Bu Rina nih. Makanya kita Iya, coba betul. untuk apa namanya upgrade workshop atau kegiatan-kegiatan kita yang secara online kita coba pindahin ke sosial media nih, harapannya biar teman-teman yang milenial atau yang Gen Z nih bisa ke catch up juga nih gitu kan. Salah Betul, satu hal betul yang sekali. dari internal seragama Islami juga kita coba mulai lakukan gitu, improvement setiap tahunnya gitu Bu Rina. Iya, jadi sebenarnya Astra Gema Islami juga kan kita melibatkan teman-teman milenials ya untuk panitianya gitu. Jadi emang agar kegiatan-kegiatan Astra Gema Islami dari tahun ke tahun ini menjadi lebih improvementnya itu menjadi lebih keren lagi, lebih kreatif, apalagi terkait digitalnya mungkin lebih improve lagi sehingga teman-teman insan muslimah yang milenial di perusahaannya masing-masing bisa ikut tergerak juga gitu. Wah, ternyata panitianya juga keren-keren ya dari anak-anak muda gitu. Jadi mereka juga merasa terpanggil untuk ayolah kita ikutan gitu kayak semacam lomba kambing cupnya kan tadinya kita offline mungkin di tahun ini Iya, juga digital ya Shalmas ya iya, kita seperti itu. akan coba pindah ke online. Betul, betul, Mm-mm. betul. Nah, kalau Betul aku juga sekali. penasaran nih, Bu Rina, dari internal YA-nya sendiri nih, terkait hal-hal seperti itu tuh, apa sih yang udah coba di catch up sama teman-teman yang ada di yayasan gitu ya, Mm-mm. untuk terkait apa namanya penyesuaian terhadap digital, teman-teman ngerangkul teman-teman muda gitu ya. Karena yang aku lihat kayaknya teman-teman di yayasan kebanyakan anak muda ini kalau nggak salah ya. Iya. Iya, Itu memang jadi strateginya yayasan atau seperti apa itu, mm, Guri? nah iya, benar-benar sekali sih. Kita juga sekarang di era digital ini mungkin juga pendekatannya juga lebih ke kekinian juga gitu kan. Ya. Jadi kayak kegiatan-kegiatan di Masjid Asra sekarang yang dulunya cuman kayak kajian-kajian yang sangat apa ya kayaknya sangat baku gitu ya, cuma misalnya kayak Iya. fikih gitu. Nah, sekarang itu kajian-kajian di Masjid Asra juga lebih ringan konteksnya seperti misalkan kayak kesehatan, kita ngebahas kesehatan, terus juga ada juga
ngebahas tentang UMKM gitu kan. Jadi Iya, iya. dari jamaah yang punya usaha bagus, yuk kita share yuk ke jamaah yang lain. Siapa tahu semangatnya bisa menulari untuk jamaah lain bisa membangun usaha yang lebih kreatif gitu. Hmm. Terus juga di masjid ada kegiatan-kegiatan yang memang untuk kegiatan anak gitu, kajian anak yang Iya, memang sangat betul. ringan seperti itu. Dan sebenarnya di AGI juga ada pesantren anak ya Iya. sekarang gitu, walaupun online kita coba packaging dengan lebih menarik buat adik-adik gitu kan, dan semangat ternyata ya kalau dari tahun lalu apa Antusiasnya namanya cukup tinggi sih. testimoninya Iya. benar-benar sekali, dan tahun ini sudah mulai banyak ya untuk yang nanyain kapan lagi pesantren gitu. Kalau aku suka ditanyain terus suka dijawab, Mbak aku mau daftar pesantren kapan lagi nih buat anak-anakku kayak gitu kan. Jadi ibu-ibu muda, bapak-bapak muda yang baru punya satu anak gitu kan, memang kan selain anaknya nanti yang ke apa ya kejaring gitu ya Iya. jadi ikutan agama Islam, jadi bapak sama ibunya juga akhirnya ikutan tuh, wah ada nggak nih Hmm. yang kegiatan yang bisa saya ikuti gitu kan. Ternyata Betul, di betul. AG nggak cuman lomba ya Kak Syamas ya, ada Iya, juga iya. yang workshop-workshop ringan Hmm. buat bapak muda, ibu muda, atau memang jomblos gitu. Semua Iya, iya. segmen ada pokoknya. Seperti itu. Iya, Terus juga betul. ada di layanan amal, kita juga sekarang nggak hanya jemput zakat atau jemput sedekah gitu. Kita bisa juga sedekah yang ringan melalui QRIS gitu ya. Biasanya kan kalau tipe-tipenya Syamas itu mungkin uang tunai itu udah nggak ada Express tuh di ya, kantong gitu kan. teman-teman. Cuman di HP, wah, ini ya Iya, banyak gitu ya. Jadi betul, bisa betul, pakai betul banget. aplikasi. Iya, betul. Sedekahnya bisa pakai aplikasi yang ringan gitu. Saya punya 10.000, mau sedekah, ingat kegiatan buka puasanya layanan amal, ya udah saya nyumbang 10.000. Jadi lebih ringan, lebih dekat, dan kapan aja mau berdonasi, insya Allah bisa seperti itu. Nah untuk kegiatan pengembangan usahanya juga kita apa ya mencoba menjadikan nih kemarin teman-teman muda yang udah dilatih di teknisi AC. Nah, Iya. untuk Bapak Ibu yang di rumah kan pasti pakai AC tuh. Nah, daripada nih maksudnya pakai teknisi yang lain, nah mendingan pakai teknisi-teknisi yang memang lahir dari Nah, itu binaannya dia. Yayasan Amalia Asra. Benar Iya. sekali itu. Jadi selain untuk ya sisi dari misalkan cuci AC-nya itu dapat, tapi juga nilai untuk pemberdayaan ekonomi di masyarakatnya juga Bapak Ibu dapat gitu. Jadi kayak ya sedekahnya double lah ya Syamas ya gitu. Ngasih Hmm. lowongan pekerjaan buat teman-teman gitu Iya. kan, juga sambil Kapan lagi membina. nih CAC dapat pahala ya, Bu ya? Iya, betul Insya Allah sekali. dapat pahala. Heeh. Seperti itu sih sama kira-kira Iya, untuk iya. Inovasinya, kegiatan-kegiatan mhm. Iya, milenial. iya memang. Inovasinya sangat keren-keren banget sih ya. Memang aku kan juga ya udah kenal yayasan mungkin dari 2017 kali ya, dari pertama kali aku masuk Polman Astra. Kampusnya dulu Mm-mm. kan sebelahan tuh sama yayasan, dan perubahannya bener-bener apa ya? Bener-bener banyak banget dan sangat-sangat signifikan gitu ya, dari wajahnya gitu, dari bentuk kegiatannya jadi cabangnya semakin banyak gitu kan. Terus juga apa namanya, unit bisnisnya juga banyak banget gitu kan. Dari yang ada kurban kan waktu itu aku sempet tahu, terus juga ada umroh gitu kan. Terus juga sekarang juga ada di bidang teknisi AC ya gitu ya. Nah Betul, itu betul banyak sekali. banget semakin perkembangan dan improvement itu, nafas-nafas improvement itu eh, terus dibawa yayasan ya Bu Rina ya. Terus akan Betul. dibawa improvement setiap tahunnya. Ya. Sama ini juga sih, sama sebenarnya Hmm. kita untuk yang anak-anak mudanya kita punya komunitas loh, komunitas namanya Iya. Tunas Unggul. Nah ini Iya, komunitas yang iya memang betul. isinya anak-anak muda banget gitu ya, anak-anak muda banget yang punya kreativitas Iya. tinggi gitu, terus juga aktif di sosial media, mungkin di digitalisasinya juga lebih oke gitu kan. Nah kita bikin komunitas sehingga teman-teman yang muda-muda ini nih bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang positif gitu ya, daripada cuman Hmm. rebahan mungkin ya kuliah cuman online. Nah selain Iya, iya, kuliah iya. mungkin bisa melakukan hal yang positif lainnya, seperti itu sih. Dan ini memang betul-betul buat tadi yang Bu Rina jelasin ya, komunitas Tunas Unggul. Kebetulan kan aku juga
sempat ikut berkecimpung juga sedikit banyaknya di komunitas Tunas Unggul itu juga, dan itu memang komunitas yang dibuat ya sama yayasan yang diwadahi gitu untuk teman-teman penerima beasiswa untuk iya, kita istilahnya nafasnya sebagai penerima beasiswa juga, tapi kita juga bantu ikut meramaikan, ikut menggerakkan, ikut juga bantu mungkin dari sisi ada pembekalan atau segala macam untuk teman-teman yang masih dapat yang dapat beasiswa, teman-teman yang lainnya gitu. Dan asik banget sih di komunitas Tunas Unggul itu banyak kegiatan-kegiatan yang kreatif gitu kan. Dan Itu sebenarnya Itu sebenarnya lahir dari teman-teman masjid juga sih, masih di grup asal nih, Syamas nih, gitu. Dengan ya. adanya kita kolaborasi, sinergi sama DKM grup Asra, sama HRD-nya grup Asra, gitu. Jadi apa ya, bisa menciptakan kegiatan-kegiatan yang nggak cuman menghasilkan satu manfaat, tapi kita menghasilkan Betul. multi manfaat seperti itu. Jadi ketika kita misalkan ngasih 10.000 rupiah gitu kan ya, nah kita tidak hanya memikirkan untuk yaudah kita salurkan dalam bentuk nasi, misalkan nasi bungkus gitu untuk buka puasa, tidak gitu, karena kita akan ada multi manfaat yang lainnya, gimana maksudnya, contohnya tadi misalkan kita kolaborasi nih, sinergi sama komunitas-komunitas anak muda ini Tunas Unggul untuk apa ya, mereka juga ikut bergerak gitu. Jadi selain kita ngasih sedekah 10.000 niatnya awal untuk nasi bungkus saja, tetapi ternyata itu juga ada nilai lain, yaitu memberdayakan anak-anak muda ini untuk bisa apa ya, menjadi bermanfaat gitu untuk orang lain, dan anak-anak muda ini bisa ikut komunitas-komunitas yang memiliki kegiatan positif seperti itu. Jadi insya Allah kegiatan-kegiatan di Yayasan Amalia Astra, terus di DKM Grup Astra, masjid-masjid Grup Astra, atau kegiatan perusahaan Grup Astra, kita coba bikin sekreatif mungkin dan juga manfaatnya itu terasa lebih luas. Seperti itu, Syamas. Ya, betul banget. Nah, tadi ini kita udah ngobrolin banyak terkait IAA nih. Kita mau coba gali-gali lagi dari sisi Agi-nya. Nah, sebelum itu, mungkin teman-teman yang udah join, kalau mau ada pertanyaan, silahkan, boleh banget masukin aja di kolom komentar ya. Atau di question box, silahkan. Nanti saya bacain pertanyaan teman-teman semua. Kalau ada yang mau nanya, bebas ya, apapun silahkan gitu, terkait DKM, terkait yayasan, atau terkait Agi ini ada acara yang offline-nya nggak sih? Nggak apa-apa, tanya aja, nanti saya tanyain ke Bu Rina. Yang bingung kan Bu Rina ini, yang jawab saya mah nanya aja. Oke. Kita masuk pembahasan terkait Agi ini ya Bu Rina ya. Nah, kira-kira hal menarik apa nih di Agi yang akan membuat DKM Grup Astra ini harus ikutan gitu ya, dan juga teman-teman Insan Muslim Astra harus bawa teman-temannya nih untuk terus ikutan Agi di tahun 2022 ini, Bu Rina. Iya, jadi untuk teman-teman yang mungkin saat ini ikutan live kita, terus juga memang baru ya, maksudnya teman-teman karyawan Muslim Grup Astra yang baru bekerja di eh, Astra gitu. Sebenarnya dulu Astra Gema Islam itu cuman kegiatan kayak halal bihalal gitu deh, Syamas deh. Kayak kita ngumpul di Masjid Asra, ngedengerin ceramah dari ustadz-ustadz kondang gitu, kayak Agim, gitu, almarhum Ustadz Arifin Ilham, kayak gitu. Nah, sekarang diganti polanya menjadi yang lebih interaktif gitu. Jadi dua arah. Nah, kita buatlah acara halal bihalal ini diramu dengan konsep Astra Gema Islam ini gitu. Nah, konsep Astra Gema Islam ini seperti yang tadi saya bilang sih, Syamas. Jadi kegiatan-kegiatan keislaman, kegiatan-kegiatan sosial yang memang ringan dan mudah dilakukan untuk insan Muslim Asra seperti itu. Jadi tadi yang sudah saya jelaskan, kegiatannya itu lebih dekat ke teman-teman, mulai dari hobi gitu kan, misalkan apalagi ya, kemampuan atau skillnya teman-teman gitu, kayak mulai dari lomba foto, lomba cerpen, ataupun yang bisa baca Quran bisa ikutan lomba Quran seperti itu, atau bahkan dulu ada lomba apa ya yang unik itu, apa sih, rider yang pakai motor kecil gitu, Syamas, itu kan Oh gimana iya, ya, unik, belum apa ada ya? gitu, kita lomba Ya dulu motor itu kayak tahun motor 2018 balap. kalau nggak salah ya Bu ya, yang motor-motor kecil itu ya, yang Betul. di KI itu Iya, ya. iya, itu Oh nggak iya, nyangka aku kan sampai lupa idenya loh kan. ada lomba itu loh.
ngapain gitu kan kita lomba Hmm. kayak gitu, tapi kan jadi hal yang unik gitu. Dan juga Iya, sebenarnya betul. ada nggak cuma lomba gitu di Agi, jadi ada Hmm. yang kayak kita dulu ada yang unik itu ada Agi koin yang Oh iya. ngumpulin Iya. ngumpulin sampah nih, botol-botol Hmm. sampah kita Hmm. kita Iya. kumpulkan di satu standnya punya Agi gitu kan, nanti ditukarkan poin, misalkan dapat 10 poin, dapat 20 poin, nanti bisa ditukarkan dengan souvenirnya Agi gitu, kayak ada Hmm. tumbler gitu kan, Hmm. ada gelas, dan itu bisa jadi rebutan loh. Jadi mendadak satu hari itu karyawan Asla tuh nyariin botol kosong untuk dikumpulkan dan biar Iya, dapat iya, iya. Agi koin tadi seperti Hmm. itu. Dan saya rasa ini cara mudah ya bagi DKM, kita coba mewadahi dengan kegiatan-kegiatan tadi yang lebih ringan, lebih kreatif buat teman-teman Insan Muslim Asra gitu, agar mereka tuh lebih dekat ke masjid. Seperti itu. Seperti yang tadi saya bilang, lebih dekat ke masjid, cara yang paling asik gitu kan, kayak ya kalau kata teman-teman nggak mungkin lah ya kita nggak suka bola gitu kan. Gimana Iya. caranya kita ngedeketin anak-anak muda atau anak-anak yang suka bola di perusahaan untuk bisa gabung ke masjid gitu kan. Itu kan Hmm. awalan dulu idenya Kambing Cup kan seperti itu ya. Hmm. Kita bikin Iya. apa ya yang buat ngerangkul teman-teman muda gitu atau teman-teman yang suka bola gitu agar bisa ikut di kegiatan positifnya kita. Nah, yaudah kita bikin aja Kambing Hmm. Cup gitu kan, yang ketika mau main harus hafalan satu surat Iya. pendek gitu kan, Iya, atau satu betul, ayat betul. yang pendek gitu. Jadi Iya. dari situ tuh DKM-DKM tuh bisa mulai melanjutkan kayak komunikasinya ke anak-anak Hmm. muda tersebut atau anak-anak yang hobi bola, yuk diwadahin nih kita ada lomba Kambing Cup gitu. Jadi bisa Hmm. sambil main bola sambil menghafal gitu. Jadi kalau biasanya masuk babak selanjutnya, kalau di bola-bola biasa itu seneng, happy gitu kan. Hmm. Kalau yang di Kambing Cup ini enggak, jadi malah langsung stres karena langsung harus Makin deg-degan menghafal ya. lagi. Iya, langsung Ini disuruh apalagi menghafal nih? lagi. Hmm, tapi Iya, setelah betul, betul. main bola, minimal berapa ya? Minimal 8 ayat lah teman-teman itu bisa Hmm. hafal ya. Iya. Karena tadi dibentuk Jadi itu. nambah lapangannya ya gara-gara kambing kak. Mhm, mhm. Jadi kalau Iya. saya rasa sebenarnya Agi ini sangat menarik, apalagi di Hmm. tahun 2022 ini ada Agi First ya, apa Amalia First gitu. Amalia First, iya. Hmm. Kita coba kayak Astra International punya apa? Punya virtualnya Menara Astra Iya, gitu kan. virtual tour Nah, ya Bu nanti ya. Hmm. betul, nanti kita juga bikin nih virtualnya Yayasan Amalia Astra di Amalia First gitu kan. Terus untuk teman-teman tadi yang kata Syamas, sekarang lomba kambing cupnya di onlinein. Ayo, kayak gimana itu coba? Nah, teman-teman bisa ngulik nih nanti di Astra Gema Iya. Islami gitu kan. Seperti itu. Hmm. Iya, bener banget ya Bu ya. Tadi banyak banget. Jadi malah, malah kangen jadinya gara-gara tadi bahas Agi di Apa? tahun-tahun kemarin gitu ya. Itu Iya meriah ya. banget dan Semoga meriah banget ya, itu. pandeminya sampai tahun ini aja kali ya, Syamas ya. Mudah-mudahan Semoga di ya, semoga. 2023 kita bisa ngadain Amin, amin. offline ya. Heeh. Terus udah Nah, kangen. banyak juga nih aku apa namanya ada titipan-titipan pertanyaan dari teman-teman gitu ya. Tadi membahas juga Agi di tahun ini konsepnya seperti apa. Nah, kira-kira Agi tahun ini ada kegiatannya tuh bentuknya kayak gimana ya Bu ya? Mungkin bisa dikasih sedikit klarifikasi nih. Apakah nanti ada yang offline? Apakah lomba-lombanya kita kita arahkan ke online semua? Apakah nanti mau seperti apa gitu? Boleh nih, Oke, Phil. jadi kegiatan Agi untuk tahun ini masih kita adakan secara online. Cuman, alhamdulillah kita sudah bisa menjawab kejenuhan teman-teman Mhm. yang selama ini udah 2 tahun hampir 3 tahun untuk kegiatannya secara online ya. Nah, di Agi ini sekarang banyak lomba-lomba yang memang tadi ke arah milenial, digital, dan memang yang sangat dibutuhkan sama teman-teman insan muslim grup Asra gitu. Jadi contoh kayak tadi, yang udah kangen main bola di Kambing Cup, yuk kita bikinin sesuatu yang berkaitan dengan bola tapi nanti secara digital seperti itu atau secara online. Nah, kita juga sekarang
bagaimana sih caranya nih teman-teman di Insan Muslim Asra yang baru bergabung di perusahaan grup Asra tahu terkait Yayasan Amalia Asra. Nah, kita juga bikin Amalia First gitu. Terus juga ada lomba-lomba lain yang memang kita ramu secara online dan lebih kreatif sih di tahun ini. Nah, untuk teman-teman yang sekarang mungkin bergabung, alhamdulillah informasi Astra Gema Islami ini sudah kita sebar melalui HRD Grup Astra gitu. Jadi nggak hanya DKM, tapi kita juga melibatkan HRD Grup Astra agar teman-teman Insan Muslim Astra bisa berpartisipasi dalam kegiatan Astra Gema Islami ini. Seperti itu, Syamas. Iya, iya, oke. Nah, ini ada pertanyaan juga nih dari Mas Budi dari PT Astra Daihatsu Motor. Beliau tanya, setelah Haji 2022 ini ada program keren apa ya Bu di AA tahun ini? Terima kasih. Nah, boleh nih Bu dikasih clue-cluenya sedikit nih. Programnya YA setelah ini tuh akan ada apa aja sih di tahun 2022 ini yang menarik? Oke, jadi kalau untuk kegiatan di Agi kan tadi udah ya, kegiatan di Agi Iya. udah terkait tadi yang kita digitalisasi dan juga online-nya kita buat lebih kreatif dan kita buat lebih masif secara nasional. Jadi teman-teman nanti guyupnya ketemu mulai dari Astra dari Sabang sampai Merauke itu ketemuan semua di online ini gitu sehingga persaudaraannya lebih erat ya, Astra secara nasional seperti itu. Nah, kalau untuk di kegiatan-kegiatan Yayasan Amalia Asra, kita di layanan Amal Amanah Asra juga banyak kegiatan-kegiatan yang baru, kreatif, dan juga melibatkan seperti tadi yang aku bilang komunitas-komunitas anak-anak muda gitu, tunas unggul, ataupun memang misalkan teman-teman di Insan Muslim Asra di perusahaan yang ingin terlibat di kegiatan sosial kita dan menjadi relawan, itu kita sangat terbuka sekali gitu. Contohnya misalkan punya komunitas nih, misalkan komunitas sepeda seperti itu gitu kan. Iya. Komunitas sepeda nih anak-anak, kita mau dong Bu kayak bantuin nyalurin di kegiatan di wilayah ini gitu. Jadi mereka punya kegiatan positif lainnya, itu kita juga ada di tahun ini gitu. Dan juga untuk kegiatan yang asik lainnya di Masjid Asra itu kita punya Amaliyah Astra Awards gitu. Amalia Astra Awards itu salah satu kegiatan baru kita yang eye-catching juga di untuk masjid-masjid grup Astra gitu. Jadi kita mencoba untuk apa ya meningkatkan kualitas masjid-masjid dan DKM-DKM di grup Astra gitu. Jadi kegiatan-kegiatannya coba kita lebih apa ya bikin keren lagi. Terus juga untuk secara pendataan di masjid-masjid grup Astra juga kita rapihkan gitu. Jadi teman-teman mulai dari yang di kebunnya Astra, di pertambangannya Astra bisa tahu masjid-masjid misalkan di daerah Jabodetabek ataupun daerah-daerah misalkan di dekat perusahaan grup Astra yang dekat Astra, dekat tol gitu kan, jalur tolnya Astra Iya. seperti itu. Jadi bisa saling apa ya bertukar kegiatan yang unik gitu. Jadi misalkan kayak Daihatsu punya kegiatan unik, nanti bisa juga ditiru untuk kegiatan di perusahaan grup Astra yang lainnya seperti itu. Jadi kegiatannya semakin berkembang di DKM dan juga semakin menarik. Seperti Iya, itu sih semakin salah satu banyak hal-hal contohnya. baru nih yang coba kita munculin ya Bu ya, untuk Mm-mm. menjawab tantangan kreativitas, tantangan inovasi ya, dan improvement tiap tahunnya banyak banget ya. Salah satunya juga tadi sempat disebut ada Amalia Awards ya Bu ya. Itu pesertanya dari seluruh DKM ya Bu berarti ya? Iya, pesertanya Hmm, itu DKM Grup Astra, masing-masing Grup Astra secara nasional ya, Shalmas ya, dari iya, iya, ujung iya. Aceh sampai dengan Papua itu ikutan. Untuk di tahun 2021, alhamdulillah kita berhasil mengadakannya dan tercatat ada 158 masjid yang ikutan. Dan di tahun Hmm, ini sih kita harapin seluruh hmm, masjid hmm. Grup Astra yang belum bergabung nanti ikut bergabung gitu, karena di sana apa ya ada informasi-informasi terkait kegiatan-kegiatan masjid juga bagaimana caranya kita memanage masjid agar lebih baik lagi seperti itu. Dan juga biasanya kita ada apresiasinya nih Syafmas buat Iya. teman-teman di KM seperti itu. Oke, sebenarnya ini aku mau ngobrol banyak banget sih sebenarnya aku kepoin tentang Yayasan Gurina ya. Cuman karena Hmm,
kita ada limit di Instagram Live ini cuma 1 jam. Mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya buat Bu Siap. Rina nih. Oke. Sebenarnya masih mau lanjut nih Bu Rina 2 jam kalau bisa. Cuman sayangnya di Masya limit kalau Instagram Live. Ini nggak cukup kalau soalnya kalau membahas tentang DKM, yayasan gitu, apalagi Agi gitu itu nggak cukup ya. Cuma 1 jam doang. Cuman aku coba tanya ini terakhir nih terkait Agi gitu ya. Nah, kira-kira dari Agi ini kan udah kurang lebih 12 tahun ya Bu ya, berarti karena tahun ini kan Agi ke-12 ya. Udah 12 tahun dan semakin meriah, semakin berkembang, semakin banyak kan. Dari tadi Bu Rina juga jelasin awalnya Agi itu tempat silaturahmi, halal bihalal, sampai berkembang sejauh ini, ada kompetisinya juga, ada perlombaannya gitu kan, ada edukasinya juga, banyak banget. Nah, kira-kira konsep acaranya, kemudian kepesertaannya, dan juga keikutsertaan manajemen perusahaan Grup Astra itu dari tahun ke tahun atau mungkin di tahun ini juga itu seperti apa Bu Rina? Karena kan nggak mungkin dong ini semua dikerjain sama teman-teman dari yayasan aja atau teman-teman dari volunteernya lagi aja. Pasti kan ya. acara sebesar ini, acara sekompleks ini banyak banget kerjasama-kerjasama yang dilakukan dari pihak yayasan sendiri ke manajemen perusahaan Grup Astra. Boleh dijelasin Bu Rina? Ya pastinya konsep dari Astra Gama Islami dari tahun ke tahun itu lombanya makin kreatif, makin keren itu berkat juga masukan dari teman-teman Insan Muslim Grup Astra gitu, dan juga keikutsertaan teman-teman di perusahaan untuk gabung nih jadi panitia Agi gitu kan. Ada panitia dari Astra Desa Motor, Astra Honda Motor, ada dari mana banyak lagi deh yang lain perusahaannya juga ada Tachi ya Tech Eye gitu, ataupun dari Sugiti Kreatif, semuanya ikut berperan di sini. Ada dari Isuzu juga ya yang mempelopori ini, dari Isoni Panana gitu kan, yang memang coba bikin Agi ini gitu. Nah, dari situ akhirnya kita setiap tahun itu lomba, tadinya cuman hanya 2 lomba cerdas cermat gitu. Akhirnya ada masukan, kita bikin lomba cerpen yuk. Yaudah bikin lomba cerpen. Nah, dulu juga ada yang pertama kali diadakan ada lomba syiar kreatif Agi gitu. Jadi menyampaikan kayak puisi. Mereka yang bisa puisi, mereka menyampaikan kreativitasnya di puisi. Yang bisa drama juga ikutan lomba drama kayak gitu. Dan sehingga sekarang tadi akhirnya punya memang lomba-lomba yang akhirnya disesuaikan dengan kekinian gitu, yaitu terkait dengan lomba-lomba digital. Terus juga karena pandemi juga sekarang kita adaptasi dengan lomba-lomba online gitu, yang ternyata dengan online ini malah jangkauannya lebih luas sama situ. Kalau dulu kita di offline mungkin mentok itu kita teman-teman di daerah Purwakarta ya atau Bandung lah ya yang bisa ikutan acara Agi gitu. Untuk beberapa daerah mungkin nggak semuanya. Nah, sekarang di masa pandemi ini mungkin sesuatu hal yang positifnya adalah jangkauannya lebih luas sama gitu. Jadi yang tadi sudah aku bilang, dari Aceh ada gitu kan, dari Kalimantan ada, dari Papua ada gitu kan. Jadi untuk kepesertaannya itu semakin lama semakin berkembang gitu. Tadinya cuma diikutin 300 peserta, dari awal 500, terus sekarang 1.000, bahkan di tahun lalu itu sampai angkanya lebih dari 2.000 yang ikut ke pesertaannya Agi. Nah, semoga di tahun ini juga teman-teman nih yang kemarin masih penasaran nggak menang di lomba Agi, yuk ikutan lagi, bahkan harus ngajak teman-temannya ya Syamas ya, seperti itu. Iya betul. Kemarin cukup meriah juga sih Bu ya, buat di pengumuman saat halal bihalal. Kebetulan aku dapat kehormatan untuk ya. halal bihalalnya Agi tahun lalu, itu rame banget. Aku nggak tahu jumlah pastinya, tapi waktu itu aku sempat lihat di angka 500-600an orang itu ada di satu Zoom. Itu cukup banyak banget gitu. Belum mungkin yang nobar, teman-teman yang nobar mungkin itu yang nggak kehitung juga. Iya, itu meriah banget itu halal bihalal di tahun kemarin. Dan aku juga kaget nih baru denger nih, sampai angka 2.000 peserta itu cukup. Itu kalau dikumpulin di AI itu, di kompleks AI itu kayaknya penuh banget 2.000 orang itu ya Bu ya.
Bisa jadi nggak muat ya. Sama Hmm. sebenarnya satu lagi sih Syamas, ini juga karena komunikasi dan juga teman-teman HRD ya, teman-teman HRD di Iya. grup Astra yang alhamdulillah selalu mendukung kita, terus juga HRD di Astra Internasional yang juga mensupport kegiatan keislaman sebesar ini gitu. Jadi teman-teman di Insan Muslim grup Astra ini jadi lebih semangat untuk menyampaikan kreativitas mereka di Astra Gema Islami ini gitu. Jadi terima kasih buat Bapak Ibu di HRD perusahaan grup Astra di Astra Internasional yang sudah mau mendorong lah karyawan Insan Muslim Astranya untuk ikut kegiatan-kegiatan yang positif seperti ini, dan juga untuk DKM Masjid Grup Astra yang selalu dengan sabar mengajak teman-teman ya di perusahaan grup Astra untuk ayo ikutan nih, kita ada kegiatan-kegiatan keislaman yang keren, dan juga teman-teman gampang lah ngikutinnya gitu, nggak usah yang susah-susah gitu. Semua kolaborasi yang sangat baik gitu di tahun ini. Yayasan Amalia Astra mencoba untuk mengambil tema menguatkan kolaborasi, sehingga mungkin dengan kolaborasi ini yang tadi cuman sedikit Hmm. sedikit manfaatnya, kita mencoba untuk lebih banyak atau meluaskan manfaatnya. Ya, kalau bisa dibuat istilah ya Syamas ya, kalau lidi itu kan satu mungkin manfaatnya kan kurang ya kalau cuma Iya. satu. Cuman Hmm. kalau lidi itu dijadikan satu gitu, ada sekitar 100 lidi, 1000 lidi, itu kan kekuatan manfaatnya itu makin besar. Dan ini sama seperti kita Insan Muslim Grup Astra, karyawan Grup Astra, ketika kita semuanya berkolaborasi, bersinergi untuk kegiatan-kegiatan yang positif dan dalam kebaikan, insya Allah kan akan memberikan manfaat yang sangat luas gitu. Seperti ini ya, ininya Astra ya, jargonnya Astra Iya. ya Pak. Bisa bermanfaat bagi nusa dan bangsa gitu kan. Iya, betul. Jadi udah, seperti itu sih, kita juga merujuk ke Oke. sana. Catur Iya, dharmanya Astra ya tadi ya. Jadi oke. bermanfaat bagi bangsa ya, Bu ya. Ya, Iya. itu goals tujuan besarnya ya. Iya, teman-teman. Bermanfaat bagi Eh, bangsa, rahmatan lil alamin ya. Iya, teman-teman. Terima kasih banget teman-teman semua yang udah join. Rasanya kalau ngobrolin yayasan, kalau ngobrolin DKM, dan kalau ngobrolin Aji juga itu nggak cukup kita 1 jam. Tapi aku juga mau ngucapin terima kasih kepada Bu Rina udah mau ngobrol-ngobrol, berbagi ceritanya di Sama-sama. yayasan, di Aji, di DKM juga segala macem ya. Dan eh, kayaknya kita harus akhiri karena sebentar lagi sudah mau 1 jam. Tapi Baik. sebelum kita akhiri, aku ada sedikit informasi buat teman-teman semua yang dari kemarin nanyain kepoin tentang Agi di tahun ini. Untuk pendaftaran perlombaan, untuk informasi terkini terkait Agi bisa dicek di amalia.id, atau teman-teman buka IG-nya Astra Gema Islami, terus klik link yang ada di bio Instagramnya. Nah, itu langsung menuju ke amalia.id. Di situ ada banyak banget perlombaan ya. Ada lomba CCIA, ada lomba Murotal Quran, ada tahfiz Quran, ada lomba kabar Ramadan, ada video salam Lebaran, ada pesantren Ramadan anak ya, ada e-sport, lomba e-sport Kambing Cup, ada lomba video Go Green Campaign, workshop dan cooking challenge, ada workshop mengenal saham, ada family Amalia, ada virtual run and ride, semuanya ada di amalia.id. Teman-teman bisa cek di situ informasinya lengkap, pendaftarannya juga bisa cek di amalia.id. Dan puncaknya pengumumannya ujungnya acaranya Agi, kita bisa alamin bareng-bareng, kita bisa datang nanti di halal Agi. Insya Allah tungguin aja waktunya kapan, konsepnya seperti apa, nanti teman-teman datang aja. Kalau bisa jauh lebih meriah ya Bu ya dari tahun kemarin. Kalau kemarin ada 500-600, kalau bisa sampai 1000 ya, sampai Zoom-nya nggak muat ya Bu ya. Iya, betul sekali. Kita siapkan Iya. Zoom-nya ya, yang ribuan. Kita siapkan karena di situ nanti ada pengumuman pemenang juara umum Agi. Nanti teman-teman Hmm? bisa cek di situ semua, dan juga
Banyak banget dari DKM ya Bu ya, dari DKM, kemudian dari pihak yayasan dan dari Astra Internasional sendiri yang datang di acara itu dan silaturahminya yang memang sangat besar banget itu untuk teman-teman insan Muslim Astra semua ikutin bareng-bareng. Oke, gitu aja dari aku. Aku Syamas pamit undur diri. Terima kasih teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih Bu Rina dan teman-teman di yayasan. Sehat selalu. Salam sama teman-teman yang lembur di sana. Semoga tetap jaga kesehatan. Terima kasih juga Syamas. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan jangan lupa ayo ikutan Asra Gema Islami. Teman-teman jangan sampai nyesel ya. Harus langsung ke amalia.id. Oke, terima kasih teman-teman semua. Salam untuk teman-teman insan Muslim Astra lainnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.